Shalom. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Puji nama Tuhan. Biarlah setiap kita yang dikasihi oleh Tuhan sebagai hamba Allah, sebagai gembala jemaat, saya akan terus berdoa buat Bapak Ibu sekalian. Biarlah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan dalam keadaan sehat-sehat dan baik-baik saja, seperti jiwa Bapak Ibu sehat-sehat dan baik-baik saja. Dan itu yang menjadi doa saya, setiap Bapak Ibu semuanya tetap ada di dalam perlindungan Tuhan. Hari ini Bapak Ibu kita akan belajar dan merenungkan salah satu mazmur, di mana mazmur ini mazmur pelindungan buat setiap kita anak-anak Tuhan. Mungkin setiap kita pasti pernah merasain namanya takut, saudara. Mungkin takut dengan sakit penyakit, takut dengan masa depan anak-anak kita. Mungkin kita takut dengan kehilangan orang-orang yang kita kasihi, atau mungkin kita takut gagal, saudara. Dunia yang kita hidupi ini penuh dengan bahaya dan sesuatu yang tidak pasti, saudara. Tetapi di tengah segala ketakutan ini, Tuhan memberikan janjinya yang luar biasa dalam kitab Mazmur yang akan kita baca ini, bahwa ada tempat perlindungan yang aman bagi setiap orang yang hidupnya dekat dengan Tuhan. Bagaimana kita tinggal dalam naungan yang maha tinggi, saudara? Kita tinggal di dalam hadirat Tuhan. Kita selalu merindukan bagaimana Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus itu, kita semakin setiap hari semakin melekat kepada Tuhan. Mari kita akan belajar bersama-sama. Inilah rahasianya bagaimana kita hidup tanpa mengalami ketakutan, yaitu kita tinggal dalam naungan yang maha tinggi. Mari Bapak Ibu kita akan belajar bersama-sama dari firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita baca dalam kitab Mazmur pasal 91 ayat pertama sampai ayat yang ke-16. Saya akan jelaskan poin per poin, ayat per ayat, supaya Bapak Ibu mengerti bahwa engkau adalah anak Tuhan yang sangat disayangi. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Perhatikan di sana ada kata-kata orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Perhatikan, ada frase yang menarik di sana bahwa ada kata duduk dan bermalam. Artinya apa Bapak Ibu? Ini adalah orang yang tinggal di dalam naungan yang maha kuasa. Ini bukan sekedar hanya berkunjung sebentar kepada Tuhan, tetapi tinggal dan menetap di dalam hadirat Tuhan. Orang yang tinggal di dalam hadirat Tuhan, artinya tinggal, itu berarti kita menetap, saudara. Artinya tinggal, kita tidak berkunjung sebentar kemudian keluar, saudara. Tetapi orang yang duduk dan bermalam, ini adalah sebuah gambaran kehidupan kita yang selalu melekat kepada Tuhan. Kehidupan kita yang selalu menetap di dalam hadirat Tuhan. Orang yang terus melekat pada Tuhan, itu di dalam doa-doa, di dalam setiap pertemuan-pertemuan ibadah, di dalam setiap ketaatan kita, dalam setiap penyembahan kita, kita akan mengalami perlindungan ilahi yang sangat nyata. Jadi perlindungan sejati hanya ada ketika kita tinggal, bukan sekedar datang sesekali dalam hadirat Allah. Kalau lagi ada masalah, baru datang sama Tuhan. Ketika hidup kita baik-baik saja, kita say goodbye sama Tuhan. Ketika kita ada masalah lagi, baru kita datang kepada Tuhan. Itu namanya berkunjung sementara, saudara. Tetapi ketika kita hidup tinggal menetap kepada Tuhan, baik tidak baik waktunya, baik tidak baik keadaan kita akan terus tetap tinggal bersama Tuhan. Nah, itu yang namanya orang yang menetap di dalam hadirat Allah, saudara. Kita hidup di dunia yang penuh tekanan.
Hari ini banyak terjadi krisis global, saudara. Ada beberapa negara di bagian di luar sana yang bangkrut, yang hidup dalam kemiskinan. Kalau beli satu Indomie saja Bapak Ibu, itu bisa bayar 1 M, saudara. Karena apa? Uangnya nggak ada artinya. Mengalami inflasi yang luar biasa. Akhirnya bangsa itu, negara itu bangkrut, saudara. Itu terjadi dalam dunia ini. Ada banyak orang yang lari ke banyak hal untuk mencari rasa aman. Rasa amannya apa itu Bapak Ibu? Dia bisa ke uang, dia bisa ke posisi, dia bisa mencari relasi. Itu semuanya gambaran adalah orang-orang yang fana, yang bisa hilang suatu saat saja, sekejap akan bisa hilang. Tetapi orang yang bermalam itu adalah hidup di dalam keintiman, bukan hanya berkunjung saja. Orang yang hidupnya dekat dengan Tuhan tidak akan pernah kehilangan rasa aman, sebab sumber perlindungannya adalah Allah sendiri. Yang menjadi pertanyaan buat setiap kita, apakah kita memiliki keintiman kita dengan Tuhan? Apakah kita memiliki waktu pribadi kita dengan Tuhan setiap hari? Tadi pujian mengatakan bahwa dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Itu sebuah keintiman, saudara. Saya nggak tahu, biasanya Ko Andri itu WA saya, Pak Gem temanya apa? Saya tunggu-tunggu, saya diam aja, saudara. Ternyata pujiannya sama dengan apa yang saya sampaikan hari ini. Bahwa jangan hanya mengenal Tuhan dari jauh saja, tapi tinggal dalam hadirat Tuhan. Katakan setiap pagi, Tuhan, Engkaulah tempat perlindunganku Tuhan, Engkau pertahananku Tuhan, Engkau tempat pengharapanku. Setiap hari kita ucapkan perkataan-perkataan iman, keintiman kita dengan Tuhan, itu namanya kita duduk dan tinggal bersama Tuhan setiap hari. Supaya apa? Nyata bagaimana Allah berperkara dalam kehidupan kita. Next, ayat kedua, saudara. Akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai, saudara. Saudara tahu ayat ini bagaimana memberikan sebuah gambaran di dalam setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, bahwa Tuhanlah tempat perlindungan kita, Tuhanlah kubu pertahanan kita. Iman itu harus diucapkan. Mazmur yang menulis ayat pasal 91 ini, dia dengan tegas menyatakan siapa Allah yang kupercayai. Ini sesuatu yang luar biasa, saudara. Makanya pentingnya setiap hari kita deklarasikan iman kita, di saat kita berdoa, di saat kita saat teduh, di saat kita membaca kebenaran firman Tuhan. Itu adalah bentuk kehidupan kita. Iman itu harus diucapkan. Itu sebagai bentuk deklarasi kita kepada Tuhan, percaya kita kepada Tuhan. Akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Ku percayai ini adalah sesuatu pribadi yang betul-betul kita mengikatkan diri kepada Dia, yang kita betul-betul percaya penuh kepada Dia. Saudara, kalau saudara percaya dengan suami saudara, saudara tidak akan pernah menaruh curiga kepada suami saudara. Kalau saudara, istri saudara adalah pribadi yang bisa kau percayai, saudara tidak akan pernah ragu-ragu dengan cintanya. Apalagi ini kepada Tuhan kita. Yang ku percayai, percaya di sini adalah setia. Percaya di sini adalah kita imani kebenarannya. Percaya di sini adalah kita benar-benar menaruh pengharapannya kepada Dia. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, bagaimana aplikasi dalam setiap kehidupan kita? Sekali lagi, ketika engkau berdoa setiap hari,
Deklarasikan iman saudara kepada Tuhan. Setiap hari milikilah keintiman kepada Tuhan. Setiap hari milikilah waktu khusus engkau bersekutu kepada Tuhan. Ayat yang ketiga, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Inilah suatu kondisi, suatu situasi yang sangat tidak nyaman sekali saudara. Allah melindungi kita dari bahaya tersembunyi, melepaskan engkau dari jerat penangkap burung. Ini kondisi yang tersembunyi, bahaya yang tersembunyi, bahaya yang tidak kasat mata, wabah yang mematikan, tipu daya dari musuh saudara. Sampar ini menggambarkan malapetaka yang tidak terlihat oleh kasat mata kita. Pentingnya kita setiap hari berdoa kepada Tuhan. Tinggal di dalam naungan Tuhan. Tinggal di dalam hadirat Allah. Tuhan sanggup mampu melindungi kita bahkan dari hal yang tidak pernah kita sadari. Kita percaya bahwa perlindungan Tuhan tidak terbatas oleh situasi, kondisi, keadaan dunia ini. Ini sebuah kondisi yang sangat berbahaya saudara. Suatu ketika saudara, beberapa waktu yang lalu, tahun yang lalu, saya tuh naik sepeda motor dari rumah menuju ke Wonogiri saudara. Ada pertemuan hamba-hamba Tuhan dari JKI, wilayah Jawa Timur. Ada pertemuannya di Wonogiri saudara. Saya naik sepeda motor Beat tahun 2014 waktu itu. Saya berangkatnya nyaman aja saudara, lewat Pelausan, kemudian Bulukerto dan naik terus sampai ke Selawung mana? Slogohimo belok kanan, kemudian ke Bulukerto, terus lagi Bapak Ibu. Di situ ada gereja, kami ada persekutuan di sana. Nah, suatu ketika kami pulangnya saudara, berangkatnya sih aman, pulangnya saudara, ketika pulangnya tiba-tiba di tengah jalan itu Bapak Ibu ada bapak-bapak di pinggir jalan. Saya pikir bapak itu terus, ternyata langsung belok nganan gitu Bapak Ibu. Saya kaget. Kondisi kecepatan saya itu cepat sekali Bapak Ibu, 70-an. Saya kencang, saya tabrak saudara, karena nggak ada waktu untuk saya menghindar lagi. Karena tiba-tiba set gitu Bapak Ibu. Akhirnya saya kecelakaan saudara. Saya terpental ke depan. Lumayan Bapak Ibu. Saya bawa helm, saya bawa jaket, saya bawa jin. Ketika saya tertabak jebret gitu, saya sampai terlempar sekitar 2 meteran, saya delosor Bapak Ibu. Aduh kan kencang saudaraku ya. Nah, saya lihat bapak ini parah saudara. Saya tersadar, saya lihat kondisi saya ternyata baik-baik saja. Cuma celananya yang sobek, sepatu yang sobek, jaket saya yang sobek. Saya lihat saya masih ganteng saudara. Wah aman puji Tuhan saudara. Kalau saya besar-besar nanti istri saya, aduh siapa ini gitu Bapak Ibu ya. Nah ketika saya tersadar, saya bangun saudara. Saya lihat sepeda motor saya ada di belakang. Saya ambil, ternyata sudah stangnya belok ke kiri saudara. Nah bapak ini yang agak parah. Saya pikir cukup parah saudaraku ya. Dikerumuni sama orang dan ada mobil di belakangnya. Dibawalah dia langsung ke rumah sakit sepertinya seperti itu. Lah saya ditinggal saudara. Aduh, kemungkinan itu orang sekitar itu Bapak mungkin kenal langsung dibawa gitu. Saya ditinggal sendirian saudara. Tidak ada yang menolong saya saudara. Saya terbangun, ya sudah, begitu saya nggak apa-apa. Motor saya nyalakan selesai, bisa saya naik sepeda motor Bapak Ibu. Cuma agak miring ini Bapak Ibu. Itu sekitar jam 4-an sore. Saya tidak pernah telepon ibu gembala, saya takut nanti khawatir. Baru sampai rumah saya cerita, tadi ayah kecelakaan. Nggak apa-apa. Motornya aja yang agak miring ke kiri saudara. Itu saya berdoa Bapak Ibu. Itu pagi saya berdoa, sebelum saya berangkat, pagi saya berangkat, saya berdoa. Itulah pentingnya setiap kita berdoa ketika kita keluar dari rumah. Ketika kita bekerja, berdoa dulu. Ketika mau berangkat sekolah, berdoa dulu. Itu yang saya didik kepada anak-anak saya. Joy ketika berangkat sekolah, dia akan berdoa saudara. Itu si Joy, saya didik anak-anak saya. Kemanapun engkau melangkah pergi, berdoa.
supaya ada perlindungan Tuhan menetap dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jerat itu melambangkan tipu daya musuh. Sampar itu menggambarkan malapetaka yang tidak pernah terlihat kasat mata. Bapak Ibu, bagaimana kehidupan kita? Apakah kita tetap melekat sama Tuhan? Hidup kita terus dekat dengan Tuhan, atau kita tetap tinggal dalam hadirat Tuhan? Ayat keempat, dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Bapak Ibu, perlindungan Allah ini digambarkan seperti induk burung yang melindungi anaknya. Kesetiaan Allah itu menjadi pelindung yang sangat kokoh, saudara. Nah, suatu ketika ada sebuah ilustrasi, saudara. Di sebuah hutan terjadi kebakaran yang luar biasa. Ada induk dari ayam yang sedang mengerami anak-anaknya. Ketika terjadi kebakaran yang hebat, ayam-ayamnya ini selamat, saudara. Anak-anak ayam ini selamat karena apa? Dilindungi oleh induknya. Demikian kita sebagai anak-anak Tuhan, kita adalah anak-anak yang dikasihi Tuhan, yang hidup di dalam perlindungan Tuhan. Kita ditudungi oleh Tuhan dengan kesetiaannya, dengan hadiratnya. Tidak ada satupun yang dapat menyentuh anak-anak Tuhan. Bapak Ibu, perlindungan ini adalah kehidupan kita, orang-orang yang takut akan Tuhan. Saat dunia menakutkan, berlindunglah di bawah kasih Tuhan. Di saat dunia menakutkan, tetaplah tinggal di dalam hadirat Tuhan. Karena kita percaya kasih dan kesetiaan Tuhan tidak pernah gagal dalam kehidupan kita. Ayub berkata seperti ini, Ayub, bukan apa kata orang, tetapi sekarang aku mengalaminya sendiri. Mengalami apa? Mengalami penyertaan Tuhan, mengalami perlindungan Tuhan. Sekalipun kondisi Ayub tidak baik-baik saja. Anak-anaknya meninggal, semua harta bendanya hilang, saudara. Tetapi apa yang terjadi? Istrinya ini yang cilaka. Suaminya suruh menghujat Allahnya. Sampai Ayub bilang, kamu itu gila. Apakah hanya hal yang baik saja yang aku terima? Kalau terjadi sesuatu yang buruk, apakah aku akan menolak? Tidak. Kita melihat bagaimana Ayub disertai oleh Tuhan sekalipun dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Ayub mengalami penyertaan Tuhan. Ayub mengalami perlindungan Tuhan. Ayub mengalami masalah, tetapi ketika ada masalah, Ayub tidak pernah menghujat Allah. Ayub tetap percaya dia tinggal di dalam Tuhan. Dan apa yang terjadi, saudara? Ayub diberkati 2 kali lipat. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, dari hari ini kita belajar bagaimana hidup kita ditudungi oleh hadirat Tuhan. Ayat kelima, engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perlindungan Allah ini mencakup setiap waktu dan setiap jenis bahaya, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Tolong saya bantu nextnya. Nah, jadi jangan biarkan ketakutan itu menguasai hidup kita. Siang maupun malam Tuhan tetap berdaulat penuh atas hidup kita. Nah, bagaimana kehidupan kita hari ini, saudara? Apakah engkau masih ragu-ragu atau engkau tetap percaya sama Tuhan? Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak gentar sebab kau di sisiku. Aku percaya. Itu perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan
di dalam setiap kehidupan kita. Ya, next, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Berikutnya, di ayat yang ke-7, kita akan lihat. Walau 1000 rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Perhatikan baik-baik. Walau 1000 orang rebah di sisimu, 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Ini kondisi kita dalam terhimpit, saudara. Terkepung dengan berbagai masalah hidup kita, terkepung dengan segala persoalan hidup kita. Janji Tuhan, perlindungan secara pribadi, bahkan di tengah-tengah kehancuran yang besar dalam dunia ini, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Hidup kita nggak perlu takut lagi. Kita berfokus kepada janji Tuhan, bukan pada angka atau berita yang menakutkan hari-hari ini, tapi kita percaya di dalam kondisi situasi dunia ini yang tidak pernah berhenti bergejolak, saudara, kita tetap menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Dia menyertai langkah kita, Dia menyertai seluruh kehidupan kita, Dia memberkati kehidupan rumah tangga kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, 8 tahun yang lalu ketika kita merintis gereja ini, Bapak Ibu, itu sesuatu yang tidak nyaman, sesuatu yang membuat kita itu tertekan luar biasa, baik secara psikologis saya, baik kondisi saya yang tidak baik-baik saja. Bagaimana tidak baik-baik saja, saudaraku ya? Gak nyaman ketika merintis jemaat tempat ini. Banyak penolakan terjadi di mana-mana, banyak provokasi di mana-mana, saudara. Gak nyaman. Firman Tuhan di dalam Mazmur 91 yang saya ucapkan setiap hari, saudara. Bagaimana saya bisa makan dengan nyaman, saudara? Hampir setiap hari saya didatangi oleh polsek, saudara. Korami datang kepada kami. Gak nyaman, saudara. Kondisi yang sangat tidak nyaman di sekitar kita. Ketika kita merintis jemaat pada waktu itu, saudara, firman Tuhan ini yang saya ucapkan di hadapan Tuhan, saya imani, saya percaya, sekalipun 1000 orang rebah di sisi kita, 10.000 di sebelah kanan kita, tetapi itu tidak akan menimpamu. Firman Tuhan berkata bahwa kita diam saja, biarkan Allah yang berperang buat kita. Kita tinggal dalam hadirat Tuhan. Buktinya apa, saudara? Hari ini 1 lantai, 2 lantai setengah bisa berdiri, saudara. Itu semuanya karena Tuhan, saudara. Karena kita percaya akan janji Tuhan ini. Gak gampang merintis jemaat, saudara. Gak gampang merintis gereja, saudara. Banyak tantangan di sana, tapi gereja ini mengalami perlindungan Tuhan. Gereja ini mengalami penyertaan Tuhan. Dan kita mengalami, ayat ke-8 menariknya di sini, saudara. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Pembelaan Tuhan itu secara totalitas. Pembelaan Tuhan secara menyeluruh, tidak setengah-setengah. Janji Tuhan, kita hanya menontonnya saja, saudara. Allah yang akan berperkara, Allah yang akan membela segala perkara-perkara kita. Kita tidak pernah takut. Allah tidak perlu dibela. Dia bisa membela dirinya sendiri. Dan kita akan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Mungkin hidup kita dianiaya oleh rekan kantor kita. Mungkin hidup kita diiri dengki sama orang-orang di sekitar kita. Selama kita hidup benar di hadapan Tuhan, Tuhan pasti akan membela kita. Kita tidak perlu membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita hanya cukup duduk dan bermalam di dalam hadirat Tuhan. Tinggal di dalam hadirat Tuhan. Dalam penyembahan kita, dalam doa-doa kita, dalam pembacaan firman Tuhan, itu yang hanya kita perlu lakukan. Ingat, Allah itu adil. Apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituai.
Kalau ada orang yang menabur dalam kejahatan, badai yang akan dia tuai, saudara. Kita melakukan apa yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Ia pasti melindungi orang benar dan menghakimi orang-orang yang fasik, orang-orang yang jahat. Jadi saudara tidak perlu takut lagi dengan situasi kondisi di sekitar kita. Dan kita percaya Allah yang akan menyertai dalam setiap kehidupan kita. Ayat ke-9 dan ke-10. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Perhatikan baik-baik sini saudara Bapak Ibu. Kunci perlindungan adalah menjadikan Tuhan sebagai pusat hidup, bukan hanya simbol keagamaan saudara. Artinya gini, ketika engkau beribadah kepada Tuhan, bukan sekedar rutinitas, bukan karena rutinitas, tetapi betul engkau memiliki kerinduan kepada Tuhan. Sebuah agamawi, simbol agamawi, bukan engkau memakai kalung salib yang gede supaya dilihat oleh banyak orang, pakai apa ini? Tato Bapak Ibu, oh ini orang Kristen, ini simbol keagamaan saudara. Tuhan gak butuh itu. Tuhan butuh bagaimana Yesus menjadi pusat kehidupan saudara. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama-sama kita bangun rumah tangga kita itu di atas dasar firman Tuhan. Doakan setiap ruangan yang ada di dalam rumah tangga saudara. Kamar saudara, ruang tamu saudara, perlu saudara doakan setiap hari. Doakan saudara, doakan suami saudara, doakan istri saudara. Halo suami-suami, kapan terakhir mendoakan istrimu? 1 tahun yang lalu Pak Gem. Kapan itu? Tutup tahun. Ada Bapak Ibu? Siapa yang terakhir kali saudara berdoa buat istrimu pagi tadi, angkat tangan? Oman keren luar biasa. Berdoa ya. Apa yang didoakan Oman? Kesehatan luar biasa. Berkati istri luar biasa. Itu yang perlu kita lakukan saudara. Doakan pasanganmu setiap hari. Suami-suami sebagai kepala rumah tangga, doakan istrimu. Suami-suami, engkau sebagai pemimpin, sebagai imam dalam kehidupan rumah tanggamu, pentingnya engkau mengandalkan Tuhan. Doakan istrimu, doakan anak-anakmu, doakan rumah tanggamu. Demikian juga istri-istri, doakan suamimu. Sama, diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, dilindungi oleh Tuhan ketika dia bekerja. Jangan hanya bisa menerima uang saja saudara. Kalau sudah Pak Gem, di awal bulan saja saya berdoa untuk istri saya, untuk suami saya, karena apalagi lagi gajian, hatinya lagi senang saudara. Tapi kalau sudah 20 koma saudara, di atas tanggal 20 sudah koma saudara, waduh udah mencaci maki, sudah luar biasa. Itu pamrih saudara. Ayo suami istri, doakan pasanganmu masing-masing. Bukan suami orang loh ya, bukan istri orang. Suami istrinya sendiri-sendiri, doakan. Supaya apa? Rumah tangga kita dipenuhi dengan hadirat Allah. Anak-anak, kapan terakhir mendoakan orang tuamu? Halo anak-anak, kapan terakhir mendoakan orang tuamu? Doakan orang tuamu, diberikan panjang umur, diberikan kesehatan, murah rezeki, berkat-berkat daripada Tuhan. Anak-anak, doakan orang tuamu setiap hari. Itu penting. Ketika engkau berdoa buat orang tuamu, engkau akan melihat
bagaimana kehidupan pekerjaan orang tuamu diberkati oleh Tuhan. Anak-anak jangan lupakan, doakan orang tuamu. Ayat yang ke-11 dan 12, perhatikan. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkan oleh Allah kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, di atas tangan malaikat, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Bukankah ini powerful, saudara? Ketika Tuhan menyertai kita, Dia menyuruh malaikatnya, malaikat, lindungi Evin, lindungi Abigail, lindungi Bang Herman, lindungi Queen. Malaikat disuruh Tuhan untuk melindungi setiap kita. Beberapa waktu yang lalu, nih Nandona nih punya kelebihan, saudara. Dia cerita sama saya, ayah, ketika tamborin, ketika ada dalam ibadah, aku melihat malaikat. Malaikatnya gimana? Malaikatnya memakai baju emas, sedang menari-nari di tempat ini, saudara. Itu malaikat Tuhan, saudara. Artinya apa? Ketika pujian penyembah dinaikkan, ada hadirat Allah yang nyata dalam kehidupan kita. Malaikat di surga juga turut bersuka cita, menari-nari, menyembah Dia. Karena satu frekuensi sama. Ketika engkau menyembah Tuhan, ketika engkau berdoa dengan Tuhan, ketika engkau memuji Tuhan, engkau tinggal dalam hadirat Tuhan. Malaikat di surga akan disuruh oleh Tuhan menjagai saudara. Buka Mazmur 34 ayat ke-8. Buka kitab Mazmur pasal 34 ayat yang ke-8. Perhatikan baik-baik. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia. Lalu apa? Meluputkan mereka. Mereka ini siapa, saudara? Orang-orang yang takut akan Tuhan. Orang-orang yang tinggal dalam hadirat Tuhan. Orang-orang yang duduk dan bermalam dalam naungan yang maha tinggi. Bapak Ibu, malaikat Tuhan disuruh oleh Tuhan berkemah di sekeliling saudara dan saya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi janganlah kita takut melangkah dalam kehendak Tuhan. Malaikat Tuhan menyertai saudara dimanapun saudara pergi. Seperti yang saya alami dalam kecelakaan beberapa waktu yang lalu. Saya disertai apa? Karena ada malaikat Tuhan yang menatang saya, yang mengangkat saya, sehingga saya tidak mengalami luka-luka, Bapak Ibu. Dan kondisi saya baik-baik saja, saudara. Buat saya itu kecelakaan yang parah selama hidup saya. Tetap rendah hati, sebab kita percaya perlindungan Tuhan ini adalah sebuah anugerah, bukan hasil kekuatan kita. Allah memakai malaikat sebagai penjaga bagi umatnya. Mereka bekerja dalam ketaatan pada perintah Allah untuk melindungi saudara. Jadi saudara, kemanapun engkau pergi, ada malaikat-malaikat surga yang menyertai saudara. Entah itu anak-anak, entah itu orang dewasa, malaikat menyertai saudara. Saudara tidak perlu takut dan khawatir. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita melihat bagaimana begitu Allah peduli dalam setiap kehidupan orang-orang yang takut akan Dia. Disertai kemanapun kita melangkah. 13. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Artinya Bapak Ibu, engkau diberi kuasa oleh Tuhan. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Ini sebuah simbol, sebuah lambang kemenangan atas segala kuasa kegelapan dan pencobaan. Segala kuasa kegelapan tunduk di bawah kaki saudara. Karena saudara diberikan
kuasa di dalam Tuhan. Engkau tidak perlu takut lagi dalam menghadapi pencobaan, menghadapi ujian. Di dalam Kristus engkau punya kuasa atas musuh-musuh rohani kita. Jangan mundur menghadapi serangan. Injak ular itu, injak kuasa kegelapan itu di dalam nama Yesus, nama yang berkuasa di atas segala nama. Yesus, nama Yesus berkuasa di bumi dan di surga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat bagaimana powerfulnya janji-janji Tuhan dalam setiap kehidupan kita, yang menjadi pertanyaan, apakah kita masih takut? Apakah terus kita akan khawatir? Aduh, ada masalah lagi. Aduh, ada pencobaan lagi. Aduh dan aduh terus. Ayo, kita deklarasikan iman kita di hadapan Tuhan. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Saudara, deklarasikan iman. Jadi ketika engkau ada pergumulan, engkau ada ujian, engkau ada pencobaan, satu langkah pertama yang kau kerjakan, berdoa. Minta pimpinan Tuhan, minta hikmat Tuhan. Jangan lari-lari kemana-mana, larilah kepada Tuhan. Tinggal duduk dalam hadirat Tuhan, temukan jawaban di sana bersama Tuhan. Engkau tidak akan pernah ditinggalkan sendirian. Ada Tuhan yang menyertai langkah-langkah saudara. Berdoa bukan langkah terakhir, tetapi berdoa adalah langkah pertama sebagai orang yang beriman kepada Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, pentingnya setiap kita mengandalkan Tuhan, pentingnya setiap kita hidup di dalam anugerah Tuhan. Mari akan kita lihat janji-janji bagi setiap mereka yang tinggal duduk kepada hadirat Tuhan. Ayat yang ke-14 dan 15, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal nama Yesus. Bila ia berseru, bila ia berdoa, bila ia menyembah, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Bukankah ini janji Tuhan yang hebat dalam kehidupan saudara? Ketika engkau duduk diam di dalam hadirat Allah, Tuhan akan meluputkan saudara, Tuhan akan membentengi saudara, sebab saudara mengenal Tuhan. Mengenal bukan hanya sekedar tahu secara akal pikiran kita, tapi kita mengenal pribadi Tuhan, kita mengenal pikiran Tuhan. Karena ada hubungan yang intim bersama Tuhan, kita ngerti maksudnya Tuhan. Oh ini tuh Tuhan, oh ini tuh aku ngerti sekarang. Ketika kita berdoa, Tuhan menjawab. Kita disertai oleh Tuhan. Sekalipun dalam kesesakan, Allah bersama-sama dengan kita di sana. Tuhan akan meluputkan kita, dan yang terakhir, Tuhan akan memuliakan kita. Artinya apa Bapak Ibu? Kita akan mendapat penghormatan dari manusia. Sekalipun mungkin kita direndahkan oleh orang lain, mungkin kita dikucilkan oleh orang lain, tiba waktunya Tuhan nanti, Tuhan akan memulihkan kehidupan kita. Perlindungan Tuhan bukan untuk semua orang, perhatikan. Perlindungan Tuhan bukan untuk semua orang, tetapi hanya khusus buat mereka yang melekat dan mengenal pada Tuhan, yang tinggal duduk bermalam menetap
di dalam hadirat Tuhan, itu ada orang-orang yang disertai dan lindungi oleh Tuhan. Hanya orang-orang benar saja yang akan disertai oleh Tuhan. Dan orang-orang benar itu adalah saudara dan saya. Orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang terus berhubungan intim dengan Tuhan. Jadi kunci kemenangan adalah hubungan pribadi dengan Tuhan. Milikilah hubungan pribadi dengan Tuhan setiap hari. Bukan naik butuh saja saudara datang kepada Tuhan. Kalau ada masalah saja saudara hadir sama Tuhan, datang sama Tuhan. Kalau lagi ada masalah kau datang di menara doa, boleh silakan saudara. Engkau harus setiap hari, setiap saat bergumul dengan Tuhan. Saat kau berseru, Tuhan tidak pernah tinggal diam. Ketika engkau mengangkat tangan, Tuhan akan turun tangan memberkati saudara, menyertai saudara, meluputkan saudara, dan memuliakan saudara. Itu janji saudara yang diberikan kepada Tuhan. Dan ayat yang terakhir saudara, yang ke-16. Dengan panjang umur apa? Akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Jadi panjang umur tanpa hadirat Tuhan adalah sia-sia. Tapi hidup sebentar bersama Tuhan penuh kemuliaan. Makanya kitab Mazmur mengatakan seperti ini Bapak Ibu. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Coba, itu sebuah kerinduan yang mendalam, hidup tinggal dalam hadirat Allah saudara. Semua akan sia-sia hidup kita tanpa Tuhan dalam hidup kita. Mari hari ini terus saya akan mengingatkan buat setiap kehidupan saudara. Hiduplah di dalam hadirat Allah. Tinggallah di dalam naungan dari tempat yang maha tinggi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan terus diingatkan oleh Tuhan bahwa kehidupan anak-anak Tuhan tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Dan hari ini kita belajar Mazmur 91 ini bukan jimat saudara. Tahu jimat ya? Mazmur 91 ini bukan jimat, tapi adalah gaya hidup orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Ketika akan pergumulan setiap hari, deklarasikan iman ini dalam kitab Mazmur 91 ini. Perlindungan Tuhan bukanlah jaminan bebas dari masalah, tapi jaminan bahwa kita tidak akan pernah ditinggalkan Tuhan ketika dalam masalah. Masalah boleh ada, tapi kita melihat konsep cara berpikirnya kita akan berbeda. Masalah boleh datang, lewat masalah ini kita diproses oleh Tuhan. Lewat masalah ini kita akan menemukan mujizat-mujizat daripada Tuhan. Lewat masalah ini kita akan semakin hidup bergantung kepada Tuhan. Lewat masalah ini kita belajar bahwa kita percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kemenangan sejati bukan karena kita hebat, tapi karena kita tinggal dalam hadirat Allah yang maha tinggi. Kita terus hidup bergaul dengan Tuhan. Kita hidup tanpa rasa takut lagi. Kita berjalan dalam perlindungan Tuhan, dan kita akan melihat penyertaan dan keselamatan Tuhan yang nyata dalam setiap kehidupan kita setiap hari. Setiap hari engkau akan menikmati perlindungan Tuhan. Tadi syaratnya apa Bapak Ibu? Engkau duduk bermalam, tinggal di dalam hadirat Tuhan. Engkau terus tetap melekat kepada Tuhan.
Amin. Tuhan memberkati.